Ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan saat ini. Mari kita bersama, kita membuka Alkitab kita. Sekarang Al-HP ya. Sekarang sudah bukan lagi Alkitab. Alkitab sudah banyak ditinggal orang. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 50, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Baik, sebelum lebih lanjut kita dalam pelayanan firman, izinkan kami memperkenalkan diri. Ya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Herman Majan. Untuk hamba-hamba Tuhan di sini kelihatannya sudah nggak terlalu asing ya. Kita punya sejuta cerita dari A sampai Z lah, sampai kita lihat pokoknya terlalu banyak lah cerita-cerita yang terjadi ya. Karena kita tahu bahwa ketika kita ada di sekolah ya, kawah candra di muka kami di STT IAA di Jonggol, kami punya begitu banyak pergumulan ini dan itu ya. Jadi kemudian kalau diceritakan tentu dari subuh ke subuh ya nggak akan selesai ya. Jadi perkenalkan juga, nama saya adalah Herman Majan, seperti tadi bolak-balik ada. Ini istri saya, ya kami lahir dan besar sebenarnya di Jakarta. Saya orang Johar Baru. Ada yang tahu Johar Baru ya? Ya kalau nggak tahu sih kelewatan lah ya, Johar Baru. Ya, Johar Baru, pasar Johar Baru itu nggak jauh dari rumah kami. Nah, istri saya lebih dekat lagi di sini, Keramat Pulau. Dulu bioskop Rivoli dulu. Sekarang hotel ya, sekarang hotel Rivoli. Nah, ke belakangnya, bukan di hotelnya tapi di belakangnya. Di belakang hotel itu ya. Jadi kami lahir besar di Jakarta hanya karena memang panggilan pelayanan yang menyebabkan kami nyangkutnya di Jonggol sekarang dan betah ya, betah di Jonggol Nauli, Jonggol yang indah ya. Karena apa? Kami sudah betah di sana. Walaupun orang bilang Jonggol itu ya, kalau halak kita ya, orang kita Batak nggak mau bilang Jonggol karena Jonggol itu kan ya mereka punya cerita sendiri lah. Kalau ditanya Bapak mau kemana, dia bilang saya mau ke BSD, Bekasi sonoan dikit ya, Bekasi sonoan dikit, setelah Cilengsi sonoan lagi gitu. Jadi nggak ada ujungnya ya. Tapi Pak Gembala di sini dua-dua sudah
ke rumah, jadi sudah bersuka cita kami ya. Anak kami 2 orang, satu sedang dalam proses kependetaan, Kevin namanya. Dia utusan GKI, lalu kemudian sekarang ada di GKI Jember. Itu yang pertama. Yang kedua anak kami Nathan sedang kuliah di Gundar di Depok. Jadi itu anak-anak kami ya. Jadi bersyukur semuanya, kita bersyukur ya untuk segala kebaikan Tuhan, semua sehat-sehat, semua baik-baik. Baik, kita akan membicarakan tentang finishing well. Ya, finishing well. Dari mana mulai sebuah sukses, bagaimana kita memulainya, sesuatu yang bisa dikerjakan dengan baik. Apakah memang harus diawali dengan baik, lalu kemudian berakhir dengan baik, atau kadang-kadang dalam jalan hidup orang, ada yang seringkali mengalami banyak masalah, banyak benturan, katakanlah dalam tanda kutip buruk ya, begitu buruk, begitu jelek, lalu kemudian pada akhirnya ketika dia mengakhiri segala sesuatu pekerjaannya, kondisinya finishing well. Jadi bagaimana orang bisa mendapatkan finishing well? Kita bisa melihat bahwa ada rumusan yang biasa dikerjakan orang, yaitu pertama, adanya kejadian ditambah dengan respon itu sama dengan hasil. Kalau kejadian buruk yang dialami oleh orang itu kejadian yang buruk, tapi orang itu mempunyai respon juga yang buruk, maka bisa dipastikan bahwa hasilnya pun akan buruk. Kalau ada kejadian buruk, ya difitnah, dibohongi orang, ditipu dan segala macam, itu kondisi buruk. Lalu kemudian ketika orang itu bisa melihat bahwa ada sesuatu yang baik, dia mempunyai respon yang baik, itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Kalau misalnya kejadiannya baik ya, kejadiannya baik, semuanya enak baik, tapi ketika berespon buruk, itu juga akan menghasilkan hal yang buruk. Kalau kejadiannya baik, responnya baik, ya tentu hasilnya baik. Ini nggak ada masalah tentunya ya. Biasanya masalah yang di mana? 1, 2, 3, 4, mana yang biasanya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Apakah karena kejadian buruk, kemudian memberikan respon buruk, hasilnya buruk? Baik kita pribadi maupun lembaga, seringkali yang terjadi di sini. Ya, kejadiannya sebenarnya baik. Tapi ketika orang merespon buruk, maka hasilnya buruk. Ada sesuatu yang sebetulnya memang ya, sesuatu yang baik. Tapi ketika orang merespon secara buruk, wah hasilnya juga jadi buruk. Saya mengalami banyak ya, dan saya juga mengalami bahwa banyak orang gagal di sini. Di kondisi ketika memang keadaan baik, lalu kemudian responnya buruk, maka hasilnya buruk. Banyak yang gagal di sini, banyak orang gagal di sini. Ya, kami juga ada dalam pendidikan dan seringkali kan menganggap sebuah peraturan-peraturan memberatkan kami. Kurikulum berganti-ganti. Kita bereaksi ya, kita bereaksi marah. Ini belum selesai, ini harus dirubah lagi. Ini belum selesai, ini harus dirubah lagi. Kami merasa bahwa ini kondisi-kondisi yang tidak baik. Tapi ketika kemarin ada pakar pendidikan yang kami undang ke STT kami, lalu kemudian dijelaskan ya segala sesuatunya. Wah, saya bilang Pak, kalau ini dikerjakan hasilnya sangat baik sekali. Selama ini kami merespon buruk. Ya, selama ini kami merespon buruk, termasuk saya pribadi ya. Kan sebel ya, belajar kurikulum 13 belum selesai, kita lagi masih susah, sudah ganti lagi kurikulum. Terus. Sehingga itu menyebalkan. Tapi sebenarnya ketika memang dijabarkan dengan baik, wah itu juga luar biasa. Jadi sebetulnya banyak orang gagal pada kondisi baik, lalu kemudian memberikan respon buruk. Nah, kita lihat catatan Alkitab yang tadi sudah kita baca dalam Kejadian 50. Kita pasti kenal ya, siapa Yusuf. Orang yang kalau kita cari dalam Alkitab, nggak ada salahnya siapa? Satu Yusuf, satu siapa lagi?
Siapa ya, kalau kita baca Abraham sekalipun pernah bohong ya. Abraham ketika dia membawa istrinya lalu kemudian dia melihat kondisi berbahaya. Abraham bilang kepada istrinya, tipu-tipu dikit ya. Tipu-tipu tipis aja gitu ya. Kamu kalau ditanya ya, baik orang maupun juga pejabat, kamu bilang kamu itu adikku. Supaya apa? Kalau ada orang naksir kamu, dia akan hormat dulu ke abangnya gitu. Dan sebenarnya tidak salah. Abraham berkata begitu kepada Sarah, tidak salah. Kenapa? Memang kalau secara adat Israel, ya memang abang adik. Kalau orang Batak tahu pariban ya, mereka marpariban. Jadi memang saudara, memang adik. Begitu ya, tapi sedemikian pun Tuhan marah. Untuk dosa tipis itu Tuhan marah. Kenapa? Karena Tuhan itu maha suci. Allah yang maha suci itu tidak bisa bersekutu dengan dosa sekecil apapun. Buat Allah, dosa itu mutlak. Buat kita relatif. Kita menjadikan dosa itu relatif. Sebagaimana kalau kita lihat dalam kejatuhan Adam dan Hawa, dalam dosa mereka, apa sih dosanya Hawa? Hanya melihat, hanya memetik, hanya memakan segeragot. Apakah Hawa mengambil satu buah lalu kemudian menghabiskannya habis, lalu kemudian tambah lagi satu keranjang habis? Cuma ambil kletuk. Lalu kemudian juga, nah ini ya, Adam minta atau Hawa ngasih. Pokoknya dua-duanya jatuhlah dalam dosa begitu ya. Dosa sekecil itu pun yang kita anggap relatif itu buat Tuhan mutlak. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan dosa. Kenapa? Karena memang Tuhan yang maha suci itu tidak bisa bersekutu dengan dosa sekecil apapun. Nah, kalau kita lihat biografi Yusuf, ini salah satu orang yang tidak bisa kita temukan kesalahannya. Dia luar biasa. Ada lagi tentunya yang lain ya, ada lagi beberapa orang. Tapi kalau kita lihat memang Yusuf ini luar biasa. Dia tercatat dengan tinta emas. Karena apa? Respon baik terhadap apa? Kejadian buruk yang dialaminya. Dan kita lihat bahwa Yusuf ini adalah tipologi Tuhan Yesus. Kalau Yusuf menyelesaikan dalam akhir hidupnya disebut sebagai finishing well. Kalau Tuhan Yesus, dia mengatakan sudah selesai, tetelestai. Artinya bahwa apa yang dikerjakan Yesus betul-betul bukan saja finishing well, tetapi memang sudah selesai semua. Tidak perlu ada orang lain yang akan menjadi juru selamat, hanya Yesus saja. Tetelestai, sudah selesai. Enggak perlu ada pribadi yang menambahkan. Karya Kristus sudah cukup. Jadi memang kalau kita lihat tipologi ya Yusuf ini tipologi daripada Tuhan Yesus. Ini kondisi buruk ya, kondisi buruk yang dialami oleh Yusuf. Ya ini anak sekolah minggu punya lah, ini ayat-ayatnya ya. Yusuf dibenci ketika diberi pakaian indah. Diberi pakaian indah atau maha indah, itu bukan cuma pakaian karena warnanya, karena motifnya, karena bukan. Tetapi dalam tradisi Israel, sebetulnya orang akan dilihat apakah dia sebagai seorang yang akan mewarisi garis keturunan dari bapaknya, itu dilihat dari apa yang diberikan bapak kepada anaknya. Jadi pakaian indah bukan pakaian mahal saja, tapi itu mencirikan atau menunjukkan bahwa ada maksud dari bapak ini untuk anak ini. Bermaksud bukan saja memanjakan, bukan, tapi memang ini adalah sebuah tradisi, kepada dialah nanti kelanjutan itu. Jadi pakaiannya indah, tapi karena Yusuf dipakaikan pakaian indah, itu menyebabkan saudara-saudaranya benci. Bukan cuma itu, ya dia juga ketika Yusuf menceritakan mimpinya, saya melihat ada berkas-berkas ditaruh berkeliling, lalu kemudian semua tunduk. Bahkan kemudian mimpi berikut, bulan dan bintang.
Sampai apa? Hasilnya adalah dibenci. Nah ini juga ya seperti kasus sekarang nih, yang sekarang lagi marak ya di pengadilan, direkayasa kematiannya. Ya, dia dibuang ke sumur, lalu kemudian ada pakaian yang indah tadi dipakaikan darah, lalu kemudian dikirim. Dan itu bukan saja menyebabkan penderitaan Yusuf, tapi bapaknya. Bisa nggak kita membayangkan penderitaan Yakub, bapak Yusuf itu? Menangis, 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 dan menangis. Ada anak yang tega melihat bapaknya nangis, menyimpan rahasia sedemikian kuat. Nggak pernah diceritakan bahwa sebetulnya Yusuf masih hidup. Ada anak-anak yang tega terhadap bapaknya. Bapaknya menangis sampai matanya nyaris buta. Kalau kita bayangkan seperti itu, sadis banget ya. Jadi memang kematiannya direkayasa. Lalu kemudian dimasukkan ke sumur, dijual oleh orang Ismail, dibeli oleh Potifar sebagai budak. Lalu kemudian dia difitnah berzina. Seperti kasus sekarang nih lagi, itu urusan pengadilan lah. Tapi maksudnya begitu ya, difitnah berzina ini kalau orang lain justru seringkali menghampiri ya, memang itu yang dicari. Ya, bagaimana tidak? Itu kondisi kalau buat orang itu yang memang dicari, tapi Yusuf menghindari. Ya, Yusuf sangat-sangat ketat dalam kesuciannya. Dia katakan bahwa dengan berzina itu adalah dosa yang besar. Dosa yang besar. Masakan aku melakukan perkara mengambil hak Allah. Ya, jadi untuk menjadi orang-orang yang berzina begitu merupakan hal yang sangat-sangat besar. Karena apa? Hanya Allah lah yang menjadi hakim. Lalu kemudian dia masuk penjara. Dalam penjara itulah kemudian ya kita tahu ya, dalam cerita sekolah minggu kita tahu ada juru makanan raja, juru minuman raja yang menceritakan mimpinya. Juru makanan raja dalam 3 hari dihukum mati. Dalam berikutnya ketika juru minuman ini bercerita, dibilang 3 hari kamu akan bebas. Dan Yusuf pesan kepada juru minuman ini, tolong nanti kalau kamu bebas ingat saya ya. Ingat Jo. Ingat Akang Pakita. Dia bilang begitu ya. Tapi 2 tahun. 2 tahun peristiwa setelah juru minuman itu bebas. Yusuf dilupakan. 2 tahun di penjara. Baru kemudian ketika Firaun bermimpi ya. Akhirnya si juru minuman bilang, oh iya dulu saya ngalami itu. Mimpi saya diterjemahkan dan diartikan dan tepat. Dan itulah jalan ya. Jalan sehingga Yusuf pada akhirnya dia sampai kepada puncak yang luar biasa. Nah sekarang bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang baik. Kalau kita lihat dalam hidup Yusuf, kita lihat bahwa dia seorang harmonis. Mengapa dikatakan begitu? Dia tidak dendam meskipun punya banyak alasan untuk dendam. Yusuf punya banyak alasan untuk membalas dendam. Ketika saudaranya datang, saudaranya pasti ketakutan ya. Pertama suruh orang, katakan begini. Lalu mereka sendiri sujud ya. Katakan begini, saudara-saudaranya takut. Lalu kemudian kalau kita lihat meskipun Yusuf punya alasan untuk membalaskan dendamnya, dia tidak melakukan itu. Itu luar biasa ya, itu luar biasa. Dia harmonis dengan saudaranya. Dia harmonis dengan Tuhannya. Dia harmonis dengan orang tuanya. Dia harmonis. Bagaimana untuk finishing well? Pertama memang harus ada harmonisasi. Harmonisasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara manusia dengan alam sekitarnya, antara manusia dengan Tuhan. Harmonis.
Lalu kemudian yang kedua adalah seorang yang optimis. Ini ayat-ayatnya ya, optimis. Dikatakan itu ya, coba perhatikan ayat ini luar biasa ya. Ini luar biasa, saya betul-betul terharu. Coba perhatikan Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Betul ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Bukan cuma reka-reka, tapi memang sudah terjadi. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bangsa yang besar yang disebutkan Yusuf baru 70 orang. Orang Israel masuk ke Mesir dalam jumlah 70 orang. Tapi dalam cara pandang Yusuf, dia tidak melihat 70 orang itu. Dia melihat ini bangsa yang besar. Itu cara pandang yang luar biasa. Memang kamu sudah mereka-reka, memang kamu sudah melakukan, memang. Tapi segala keburukan yang saya alami adalah jalan untuk sesuatu rencana Allah yang besar. Lalu yang ketiga ada komitmen. Konsisten dalam keputusan yang baik. Itu ayat yang ke-21. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada komitmen. Memang kamu sudah mereka-reka. Ya, bagaimana orang seperti Yusuf ini ya, sudah mengalami kepahitan yang sangat-sangat luar biasa, masih bisa mengampuni, masih bisa juga kasih makan. Aduh, seperti apa? Sulit mencari orang seperti Yusuf. Dan dia punya komitmen ya. Kalau orang kan seringkali tidak konsisten ya. Nggak konsisten di dalam, ini keputusan sekarang begini kan, nanti keputusan begitu. Bingung orang. Tapi kemudian kalau kita lihat sampai kemudian saking enaknya, berapa lama orang Israel ada di Mesir? Berapa lama? Pasti tahu karena mau sekolah teologi ya. Ya, 400 tahun. Seharusnya 7 tahun. Masa kelaparannya kan 7 tahun. Ya kan, masa kelimpahan 7 tahun, masa kelaparan 7 tahun. Masa kelimpahan ya orang senang, semua orang suka cita. Tapi orang Israel meninggalkan Israel kenapa? Karena kelaparan. Di tanah perjanjian pun ada kelaparan. Di tanah perjanjian pun ada persoalan. Itulah yang menyebabkan mereka masuk ke Mesir untuk mendapatkan hidupnya. Tapi karena memang kalau kita lihat akhirnya ya, karena Yusuf itu punya pengaruh besar di Mesir, yang seharusnya 7 tahun saja, 7 tahun kalau sudah berlalu ya sudah pulang kembali gitu ya. Tapi ini tidak, mereka keenakan di situ sampai 400 tahun. Yang keempat, kita lihat adanya keyakinan yang kuat. Ya, ada iman yang luar biasa. Keyakinan yang kuat Allah mempunyai rancangan besar ke tanah perjanjian dan kembali. Kenapa? Karena janji kepada Abraham ada 4 berkat yang disampaikan. Berkat Abraham adalah berkat yang luar biasa yang dipegang semua orang Israel dan kita juga. Berkat teritorial, itu tanah wilayah. Lalu kemudian ada berkat personal. Semua keturunan Abraham sampai hari ini adalah orang-orang hebat. Sampai hari ini semua orang-orang termasuk Albert Einstein dan segala sesuatunya, itu adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang merantau. Sampai hari ini ada berkat personal buat orang-orang Israel sampai sekarang. Ya, bangsa yang besar, jadi bangsa yang besar, nation. Tuhan memberikan sebuah bangsa yang besar, satu bangsa yang ditakuti. Dan yang keempat, berkat Abraham yang keempat adalah siapa yang memberkati Abraham akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk. Jadi artinya bahwa ada satu bangsa yang besar yang akan memancarkan terang ke sana,
karya keselamatan itu akan lahir dari bangsa itu. Dan itu sudah dilihat dalam iman dari Yusuf. Jadi Yusuf punya cara pandang bukan cuma 70 orang. Memang kita cuma 70. Tapi kemudian berkembang dan kemudian bukan di sini. Walaupun di sini enak, bukan di sini. Dia punya pandangan bahwa di sanalah di tanah perjanjian yang walaupun ada banyak penderitaan, ada persoalan, di sanalah. Pulang Jo. Mari kita pulang. Lalu kemudian mereka pulang ya. Nanti tapi Yusuf berkata, saya akan kalau di bagian akhir ya, Yusuf meninggal. Coba perhatikan ayat yang ke-24 dari pasal 50. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa apa? Tulang-tulangku. Yusuf walaupun enak di Mesir, itu bukan yang dicari. Dia tahu kemana dia harus pergi. Karena apa? Itu sebabnya dia katakan tulang-tulangku juga harus dibawa. Jadi ini kalau kita lihat hal yang luar biasa. Kalau dari sini, apa yang bisa kita lihat? Bagaimana finishing well terjadi? H-nya apa tadi? Harmonis. O-nya? Optimis. K-nya? Dan iman. Bagaimana finishing well? Finishing well terjadi karena apa? Hoki. Ya, hoki. Ada harmonisasi, ada optimisme, ada komitmen dan iman. Biarlah itu menjadi milik kita. Ya, bagaimana kita bertumbuh dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Inilah yang memang harus terjadi. Finishing well dalam kita pribadi tentu berbeda-beda. Finishing well yang akan terjadi pada saya akan berbeda dengan semua kita. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita adalah pribadi yang unik di mata Tuhan. Tuhan berkarya secara pribadi kepada kita. Tuhan membawa kita kepada pengalaman pelayanan yang berbeda. Satu dengan yang lain beda. Apa yang dikerjakan beda. Tapi satu hal yang sama adalah bagaimana Tuhan dipermuliakan. Bagaimana kita pada akhirnya finishing well. Ya, baik dalam pekerjaan, walaupun apapun itu, pelayanan dimanapun, bagaimana bisa terjadi hoki. Adanya harmonisasi, adanya optimisme, punya komitmen yang kuat, dan iman. Mari tunduk kepala.